Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas M1 ingin menyampaikan materi kelompok kami terkait antigen, antibodi, imunobloting, dan imunihistokimia. Adapun kelompok kami beranggotakan oleh 7 orang, yakni Irita Zahra, Siti Hardena, Aurel Arter, Putri Farikatul, Septian Dwi, Puja Sifira, dan saya sendiri Sela Innova. Latar belakang di mana sistem imun adalah suatu sistem yang sangat rumit dengan banyak peran dalam menjaga keseimbangan tubuh, termasuk antigen dan antibodi, di mana antigen dan antibodi ini memainkan peran yang sangat krusial dalam sistem imun, terutama dalam konteks aquaculture dan konservasi. Nah, dengan memahami interaksi ini, penting untuk kita dapat mendiagnosa penyakit di dalam perairan, seperti teknik-teknik imunobloting dan imunohistokimia yang sangat berguna untuk mendeteksi protein spesifik dan memvisualisasikan distribusi antigen. Nah, dengan mempelajari aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat mengembangkan praktik aquaculture yang lebih berkelanjutan. Nah, dari teori dan teknik tersebut, kita dapat mengatasi tantangan kesehatan di bidang perikanan. Selanjutnya ada definisi dari antigen dan antibodi. Untuk antigen sendiri merupakan zat yang dapat mendorong tubuh untuk memicu respon imun terhadapnya. Nah, antigen ini meliputi alergen, bakteri, dan virus. Pada setiap antigen memiliki fitur permukaan yang berbeda atau epitop yang menghasilkan respon tertentu. Nah, antigen juga dapat berupa protein, polisakarida, atau konjugasi lipid dengan protein, lipoprotein, dan polisakarida glikolipid. Nah, selanjutnya ada antibodi. Antibodi sendiri merupakan imunoglobulin atau protein yang berbentuk Y yang diproduksi oleh sel B sistem imun sebagai respon terhadap paparan antigen. Jadi, setiap antibodi ini mengandung paratop yang mengenali epitop tertentu pada antigen, sehingga antigen tersebut dapat bertindak seperti mekanisme pengikatan gembok dan kunci. Untuk selanjutnya, fungsi dan tujuan. Fungsi utama antigen dan antibodi yaitu untuk mengenali penyerbu. Antigen berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sistem kekebalan tubuh. Ketika antigen masuk ke tubuh, sel-sel berkebalan akan mengenal antigen tersebut sebagai benda asing. Selanjutnya, memicu respon imun. Antigen merangsang produksi antibodi. Antibodi yang dihasilkan akan berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen-antibodi. Yang selanjutnya untuk menetralkan racun. Beberapa antibodi dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh bakteri atau virus. Yang selanjutnya memfasilitasi fagositosis. Kompleks antigen antibodi lebih mudah ditangkap dan dihancurkan oleh sel-sel fagosit seperti makrofag. Yang selanjutnya mengaktifkan sistem komplement. Antibodi dapat mengaktifkan sistem komplement, serangkaian protein dalam darah yang membantu menghancurkan sel-sel asing. Selanjutnya, untuk tujuan antigen dan antibodi adalah untuk melindungi tubuh. Tujuannya utama sistem kekebalan tubuh adalah melindungi tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan sel-sel abnormal atau sel kanker. Selanjutnya, membentuk memori imun. Ketika tubuh terpapar antigen, untuk pertama kali sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi dan sel memori. Sel memori ini akan mengingat antigen tersebut sehingga jika tubuh terpapar antigen yang sama di masa depan, respon imun akan lebih cepat dan kuat. Selanjutnya, jenis-jenis antigen. Antigen adalah substansi yang dapat memicu respon imun. Berdasarkan sumbernya, antigen dapat dibagi menjadi eksogen, asal dari luar tubuh seperti bakteri, virus, jamur, serbuk sari, atau makanan. Selanjutnya ada endogen, diproduksi oleh sel tubuh sendiri, misalnya sel kanker atau sel yang terinfeksi virus. Autoantigen, protein normal tubuh yang secara keliru dianggap sebagai benda asing oleh sistem kekebalan tubuh, menyebabkan penyakit autoimun. Berdasarkan sifat kimianya, antigen dapat berupa protein. Mayoritas antigen adalah protein. Struktur protein yang kompleks memungkinkan terbentuknya banyak epitop bagian antigen yang dikenal sebagai antibodi. Karbohidrat. Beberapa bakteri memiliki kapsul polisakarida yang bersifat antigenik.
lipid. Lipid juga dapat menjadi antigen, terutama jika terikat dengan protein atau karbohidrat. Yang terakhir, asam nukleat DNA atau RNA dari virus dapat memicu respons imun. Jenis-jenis antibodi. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel B sebagai respon terhadap antigen. Berdasarkan struktur dan fungsinya, antibodi dibagi menjadi 5 kelas utama. Yang pertama, hemoglobin M, antibodi pertama yang diproduksi saat tubuh terpapar antigen, berperan dalam aktivasi sistem komplement dan aglutinasi antigen. Yang kedua, ada imunoglobulin G, antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah, berperan dalam opsonisasi menandai antigen untuk dihancurkan, netralisasi toksin, dan aktivasi sistem komplement. Yang ketiga, ada imunoglobulin A, ditemukan pada permukaan mukosa, misalnya saluran pernafasan dan pencernaan, berperan dalam imunitas mukosa. Yang selanjutnya ada imunoglobulin E, berperan dalam reaksi alergi dan melawan parasit. Yang terakhir ada imunoglobulin D, fungsinya belum sepenuhnya dipahami tetapi diperkirakan berperan dalam aktivasi sel B. Slide selanjutnya kita masuk di immunoblotting atau western blot. Immunoblotting, lebih dikenal sebagai western blot, adalah teknik laboratorium yang sangat berguna dalam bidang biologi molekuler. Teknik ini memungkinkan kita untuk mendeteksi keberadaan suatu protein spesifik dalam sampel biologis seperti jaringan atau cairan tubuh. Western blot adalah alat yang sangat berharga dalam bidang biologi molekuler. Teknik ini memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan informasi yang sangat spesifik tentang protein yang mereka pelajari. Selanjutnya ada fungsi western blot, deteksi protein. Western blot digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan suatu protein dalam sampel. Kuantifikasi protein. Dengan menggunakan teknik tertentu, western blot juga dapat digunakan untuk mengukur jumlah relatif suatu protein dalam sampel yang berbeda. Selanjutnya, analisis modifikasi pasca translasi. Western blot dapat digunakan untuk mendeteksi modifikasi protein seperti fosforilasi atau glikolisasi. Selanjutnya, mempelajari interaksi protein-protein. Dengan menggunakan antibodi yang berbeda, kita dapat mempelajari interaksi antara dua atau lebih protein. Kegunaan western blot sendiri, penelitian dasar digunakan untuk mempelajari fungsi protein, regulasi ekspresi gen, dan mekanisme penyakit. Untuk diagnostik medis, digunakan untuk mendiagnosis penyakit tertentu seperti kanker, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun. Yang selanjutnya, pengembangan obat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas obat baru dalam menghambat atau mengaktifkan protein target. Selanjutnya adalah tahap western blotting. Prosedur western blotting dimulai pada tahap elektroforesis gel atau SDS batch. Protein dalam sampel dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan metode SDS batch. Protein diolah dengan SDS untuk memberi muatan negatif, lalu dipisahkan di dalam gel polikarilamida dengan aplikasi medan listrik. Protein yang lebih kecil bergerak lebih cepat dalam gel, memisahkannya berdasarkan berat molekul. Tahap yang kedua yaitu transfer ke membran. Setelah pemisahan, protein dipindahkan dari gel ke membran, seperti PVDF atau nitroselulosa. Transfer ini dilakukan menggunakan medan listrik yang memindahkan protein ke membran, yang memungkinkan deteksi lebih lanjut. Kemudian ada blocking. Membran diinkubasi dengan larutan blocking, misalnya BSA atau susu skim non-lemak, untuk menutupi area yang tidak mengandung protein. Ini mencegah antibodi yang akan digunakan nanti menempel secara non-spesifik pada membran yang bisa mengganggu hasil. Kemudian ada tahap inkubasi antibodi primer. Membran diinkubasi dengan antibodi primer yang spesifik terhadap protein target. Antibodi ini mengikat secara khusus pada protein yang ingin dideteksi, memastikan hanya protein target yang diproses lebih lanjut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu inkubasi dengan antibodi sekunder. Setelah antibodi primer mengikat protein, membran dicuci dan diinkubasi dengan antibodi sekunder. Antibodi sekunder ini biasanya dikonjugasikan dengan enzim seperti HRP atau zat fluoresen yang akan mempermudah deteksi. Antibodi sekunder mengikat antibodi primer, memperkuat sinyal.
tahap yang terakhir yaitu tahap deteksi. Tahap terakhir adalah deteksi protein. Jika menggunakan antibodi sekunder yang terkonjugasi dengan enzim, substrat ditambahkan untuk memicu reaksi kimia yang menghasilkan cahaya yang kemudian dideteksi dengan kamera atau film. Jika menggunakan antibodi berlabel fluoresen, sinyal fluoresen dianalisis dengan scanner fluoresen. Sinyal yang dihasilkan menunjukkan keberadaan dan kuantitas protein target. Selanjutnya adalah imunohistokimia. Imunohistokimia atau immunohistochemistry adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan distribusi molekul spesifik seperti protein dalam jaringan biologis. Proses ini menggabungkan prinsip-prinsip imunologi, pengikatan spesifik antara antibodi dan antigen, dengan teknik histologi, yaitu studi jaringan. Dalam imunohistokimia, antibodi yang dirancang khusus untuk mengenali antigen tertentu digunakan untuk menandai komponen molekuler yang ingin diidentifikasi dalam sampel jaringan. Fungsi dari imunohistokimia sendiri yang pertama yaitu sebagai diagnosa penyakit seperti kanker, deteksi dampak lingkungan dari polutan di perairan, studi mekanisme sistem imun biota air terhadap polutan yang ada di air, kemudian ada studi biodiversitas biota di air. Oke, selanjutnya masuk ke prosedur imunohistokimia. Jadi yang pertama ada persiapan sampel, di mana ini terdiri dari fiksasi jaringan dan juga pemrosesan jaringan. Yang pertama ada fiksasi jaringan, ini adalah jaringan yang diambil dari tubuh yang difiksasi untuk mempertahankan strukturnya dan mencegah degradasi protein. Selanjutnya ada pemrosesan jaringan, yaitu setelah difiksasi, jaringan dibenamkan pada parafin untuk memberikan kekerasan sehingga dapat dipotong menjadi irisan tipis dengan mikotom. Selanjutnya ada deparafinasi dan rehidrasi. Jadi ini adalah irisan jaringan pada slide kaca yang perlu dihilangkan parafinnya dengan menggunakan pelarut seperti silena. Setelah dideparafinasi, jaringan didehidrasi secara bertahap melalui seri larutan etanol dengan konsentrasi menurun, kemudian dibilas dengan air. Yang ketiga ada penyajian antigen. Jadi proses ini bertujuan untuk memulihkan epitop antigen yang mungkin terhalang selama fiksasi. Metode umum yang digunakan adalah menggunakan pemanas air atau menggunakan enzim proteolitik. Yang keempat ada blokade non-spesifik. Ini gunanya untuk mencegah ikatan non-spesifik antibodi. Slide jaringan diinkubasi dengan larutan blocking yang mengandung serum atau protein lainnya. Selanjutnya ada penerapan antibodi. Jadi ini adalah antibodi yang sifatnya spesifik terdapat pada antigen target, ditambahkan pada slide dan diinkubasi selama waktu tertentu, biasanya semalaman atau beberapa jam. Nah, antibodi ini akan mengikat antigen yang ada dalam jaringan. Yang keenam ada penerapan antibodi sekunder. Jadi ini adalah setelah inkubasi dengan antibodi primer, slide dicuci dan antibodi sekunder ditambahkan. Antibodi ini akan mengikat antibodi primer dan biasanya terkonjugasi dengan enzim seperti perioksidase atau zat-zat lainnya untuk mendeteksi keberadaan antigen. Yang ketujuh ada visualisasi. Jadi ini adalah antibodi sekunder yang dikonjugasikan dengan enzim yang lainnya, substrat atau lainnya ditambahkan dan akan menghasilkan warna coklat jika ada ikatan antigen. Jika antibodi dikonjugasikan dengan fluorokrom, visualisasi dilakukan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada dehidrasi dan montase. Jadi ini adalah setelah pewarnaan selesai, slide dicuci dan jaringan didehidrasi kembali melalui seri larutan etanol. Setelah itu slide didemontase dengan medium yang sesuai dan ditutup dengan penutup kaca. Yang terakhir ada analisis. Jadi sampel ini yang sudah diwarnai kemudian diamati di bawah mikroskop untuk dilihat pola ekspresi antigen pada sel atau jaringan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan imunohistokimia. Jadi yang pertama ada deteksi spesifik antigen. Imunohistokimia ini memungkinkan deteksi spesifik antigen dalam konteks sel dan jaringan, sehingga lokasi ekspresi protein dapat diidentifikasi secara tepat. Selanjutnya ada visualisasi secara langsung di jaringan. Teknik ini memvisualisasikan antigen langsung di dalam jaringan dan memberikan informasi tentang distribusi dan pola ekspresi protein pada tingkat seluler.
Yang ketiga, beragam aplikasi klinis digunakan dalam diagnostik penyakit termasuk identifikasi tipe tumor, karakteristik penyakit autoimun, serta membantu dalam memilih terapi yang sesuai, misalnya terapi pada penyakit tertentu. Yang keempat, ada penanda prognostik dan prediktif. Jadi imunohistokimia ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi protein spesifik yang berhubungan dengan prognostik atau respon terhadap terapi tertentu. Yang kelima, ada multiple labeling. Jadi ini memungkinkan penggunaan berbagai antibodi yang dikonjugasi dengan warna dan label yang berbeda sehingga beberapa antigen dapat dideteksi dalam sampel yang sama. Yang terakhir ada teknik relatif murah. Jadi jika dibandingkan teknik yang lain, imunohistokimia ini relatif lebih ekonomis untuk dideteksi protein sampai sampel jaringannya. Masuk ke kekurangan imunohistokimia, yang pertama ada kualitas dan spesifitas antibodi. Keberhasilan imunohistokimia ini sangat bergantung pada kualitas dan spesifitas antibodi. Antibodi yang kurang spesifik bisa menghasilkan hasil yang palsu atau negatif. Yang kedua, ada fiksasi jaringan dapat mempengaruhi antigen. Jadi, proses fiksasi seperti fiksasi formalin dapat menyebabkan perubahan konformasi antigen sehingga sulit dikenali oleh antibodi, memerlukan antigen yang tepat. Yang ketiga, ada hasil subjektif. Jadi, interpretasi hasil imunohistokimia, terutama yang bersifat kualitatif, bisa sangat subjektif dan bergantung pada pengalaman pengamat. Hal ini bisa menimbulkan variasi antar hasilnya. Yang keempat, ada kesulitan dalam kuantifikasi. Meski imunohistokimia dapat memberikan informasi kualitatif yang baik, sulit untuk mengukur secara kuantitatif ekspresi protein secara presisi, terutama bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Yang kelima, ada pengaruh teknikal. Variasi dalam prosedur seperti waktu inkubasi, suhu, konsentrasi antibodi, dan teknik pewarnaan bisa mempengaruhi hasil akhir. Kesalahan dalam tahapan ini dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Yang keenam, memerlukan sampel jaringan segar atau fiksasi yang tepat. Sampel yang sudah rusak atau difiksasi secara tidak tepat bisa mempengaruhi hasil imunohistokimia. Jaringan yang terfiksasi secara buruk mungkin tidak memberikan hasil yang dapat diandalkan. Yang terakhir, ada tidak mengidentifikasi semua jenis molekul. Imunohistokimia terbatas pada deteksi protein. Molekul seperti asam nukleat atau DNA dan RNA tidak dapat dideteksi secara langsung sehingga perlu metode lain untuk analisis genomik. Studi kasus deteksi imunoglobin G dengan immunoblotting pasca imunisasi sekuntan protein hemaglutinin pil Klebsiella pneumoniae 12,8 kDa pada mencit BALB bersih. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pengembangan metode deteksi imunoglobin G terhadap protein hemaglutinin pil dari Klebsiella pneumoniae dengan berat molekul 12,8 kDa. Protein ini diimunisasi secara sekuntan pada mencit strain BALB bersih untuk menginduksi pembentukan antibodi poliklonal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dot blot dan immunoblotting yang bertujuan untuk mengevaluasi reaksi antigen, antibodi, dan titer pengenceran yang optimal. Penelitian ini penting untuk memahami respon imun terhadap infeksi yang disebabkan oleh Klebsiella pneumoniae dan dapat berkontribusi pada pengembangan vaksin atau terapi yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada isolasi bakteri. Isolasi Klebsiella pneumoniae diisolasi dari pasien ruang ICU dan diperiksa karakterisasi morfologi koloni pada media nutrien agar Brinehart infusion broth dan McConkey agar setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dilakukan pewarnaan gram dan diidentifikasi menggunakan sistem makrobak. Lalu yang kedua ada imunisasi. Protein hemaglutinin pili dengan berat molekul 12,8 kDa diimunisasi secara sekuntan pada mencit strain BALB bersih untuk menginduksi pembentukan antibodi poliklonal. Lalu yang ketiga ada metode deteksi. Yang pertama ada dot blot. Membran nutriselulose direndam dalam H2O steril, kemudian dipasang
Pada alat dot blot, antigen ditetesi dengan inkubasi semalaman pada suhu 4 derajat Celcius, diikuti dengan blocking dan penambahan antibodi primer dan sekunder. Hasil positif ditentukan berdasarkan penentukan dot pada membran. Lalu yang kedua ada Western blot. Pita protein dari SDS page dipindahkan ke kertas nutriselulose menggunakan alat semi-dry blotter. Proses ini digunakan dengan aliran listrik selama 120 menit. Hasil reaksi antigen-antibodi dievaluasi untuk menentukan reaksi positif terhadap subunit protein. Lalu yang keempat ada analisis data. Hasil dari metode dot blot dan Western blot dianalisis secara semi kuantitatif untuk menentukan titer pengenceran antibodi dan reaksi terhadap protein pilih. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi respon imun terhadap protein hemagglutinin pilih dari Klebsiella pneumoniae dan dapat berkontribusi pada pengembangan vaksin dan terapi yang lebih efektif. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Klebsiella pneumoniae memiliki protein adesin hemagglutinin pilih sebesar 12,8 kilodalton yang memicu produksi LGG yang berperan sebagai faktor virulensi dan dalam infeksi melalui proses adesi dan kolonisasi. Jadi infeksi ini itu umum terjadi pada pasien dengan perangkat medis seperti kateter dan ventilator yang menyebabkan infeksi seperti VIP dan COT. Jadi respon imun tubuh didominasi oleh imunitas humoral melalui antibodi. Selanjutnya, uji double dan Western blot menunjukkan bahwa protein pilih sebesar 12,8 kilodalton mampu mengindukasi pembentukan antibodi IgG dengan titer pengenceran terbaik pada 1/100 untuk antibodi dan 1/10.000 untuk antigen. Jadi hal ini menunjukkan potensi protein pilih sebagai kandidat alat diagnostik atau vaksin untuk mencegah infeksi Klebsiella pneumoniae. Jadi Western blot juga mengidentifikasi subunit protein pilih dengan berat molekul bervariasi termasuk 12,8 kilodalton yang bersifat imunogenik. Jadi beberapa pita protein yang muncul kemungkinan disebabkan oleh multimerisasi untuk degradasi protein. Jadi penggunaan antibodi monoklonal dan sampel segar disarankan untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian. Selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian imunisasi protein hemagglutinin pilih Klebsiella pneumoniae dengan berat molekul sebesar 12,8 kilodalton secara subkuntan mampu mengindukasi pembentukan hemoglobin G pada mensit BLBC sebagai antibodi poliklonial terhadap protein pilih tersebut. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang kami bahas hari ini, yakni antigen dan antibodi adalah bagian penting dari sistem imun. Antigen adalah zat yang dapat memicu respon imun, sedangkan antibodi adalah protein yang dibuat oleh tubuh untuk melawan antigen tersebut. Dua teknik penting yang menggunakan interaksi ini adalah immunoblotting dan immunohistokimia. Immunoblotting digunakan untuk mendeteksi protein tertentu dalam campuran protein yang rumit. Prosesnya meliputi pemisahan protein, pemindahan ke membran, dan visualisasi dengan antibodi yang memberikan informasi kuantitatif tentang jumlah protein target. Di sisi lain, immunohistokimia memungkinkan kita untuk melihat ekspresi protein dalam jaringan tubuh, memberikan informasi tentang distribusi dan pola protein yang sangat berguna dalam mendiagnosis penyakit. Meskipun keduanya memiliki kelebihan, tetapi keberhasilan kedua teknik ini sangat bergantung pada kualitas antibodi, kondisi eksperimental, dan interpretasi hasil yang akurat. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dapat ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.